Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang News. Saya masih bersama Bu Iin, psikolog dari RSJ Mutiara Sukma Nusa Tenggara Barat. Banyak kelainan seksual yang memang harus butuh pendampingan ya begitu ya Bu Iin ya. Tadi Iya. dari cerita Bu Iin ada yang konseling saya kecanduan video porno. Kira-kira hal demikian menjadi salah satu faktor juga nggak sih Bu Iin untuk seseorang melakukan tindakan kekerasan seksual, dan kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk bisa melakukan pendampingan atau mungkin apa ya, mengobati begitu ya bahasanya ya, karena itu penyakit juga ya Bu Iin ya. Seperti apa Bu? Jadi misalnya kecanduan, baik kecanduan gadget, kecanduan narkoba, kecanduan apa ya, akses konten-konten porno ini kan, ini masalah perilaku ya Mbak ya. Jadi nanti mereka juga butuh apa ya, terapi begitu ya, program rehabilitasi seperti itu ya. Nah, kadang-kadang mereka memang kesulitan untuk melakukannya sendiri ya, mengubah perilaku yang sudah terlanjur berisiko tadi ya. Mereka butuh mungkin konseling, psikoterapi dengan ahlinya seperti itu, dan bisa mungkin beberapa kali pertemuan atau beberapa bulan seperti itu. Ya. Oke, lanjut mengenai faktor ya yang menyebabkan pelaku. Sebelum kita berbicara mengenai korbannya begitu ya, seperti apa psikologisnya, saya ingin penasaran gitu ya Bu Iin ya, yang punya kasus kekerasan seksual ini kadang-kadang laki-laki yang sudah beristri, mohon maaf ya. Apa ya kira-kira yang menyebabkan faktor penyebab hal tersebut? Iya, bisa jadi karena itu tadi ya, terinspirasi oleh akses pornografi ya, gimana ya? Akses Atau pornografi ya ya. karena hubungan atau pengen mencoba-coba itu tadi ya. Oh iya, kalau aku melakukan ini jadi kayak memenuhi tantangan pada dirinya sendiri ya. Yang kedua, karena mungkin kehidupan seksualitas dengan pasangannya tidak memuaskan ya Mbak ya. Dan seperti itu, mungkin itu dua hal yang bisa menjadi pemicu ya. Atau mungkin memang dia punya kelainan begitu ya, atau bisa jadi dia adalah korban dari dulu mungkin ya, pelaku korban dari peristiwa yang sama gitu ya, misalnya disodomi begitu ya, bisa jadi seperti itu yang tidak ditangani dengan baik. Seperti itu, karena banyaknya kasus yang kayak seperti itu, banyak kasus kekerasan seksual pada anak, salah satunya karena ini ya, tidak ada apa ya, hukuman yang membuat jera, itu yang pertama. Yang kedua, secara keilmuan tidak adanya asesmen dan intervensi yang berkesinambungan baik terhadap korban maupun pelaku, sehingga itu bisa jadi menimbulkan pelaku-pelaku yang baru seperti itu, atau tidak jera ya, atau tidak memahami bahwa itu misalnya dampak dari kasus tersebut bisa berdampak banyak banget gitu ya. Baik, ketidaktahuan juga ya Bu Iin ya. Kalau dari sudut pandang untuk korbannya Bu Iin, seperti apa kira-kira faktor ataupun anak yang seperti apa yang bisa beresiko terkena kekerasan seksual? Apakah ada faktor keluarga juga begitu yang menjadi faktor utamanya? Iya Mbak, jadi ada anak-anak tertentu yang memang bisa ya rentan gitu ya menjadi korban pelecehan seksual. Anak-anak yang seperti apa gitu ya, ini yang perlu kita jadi perhatian kita sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa ya, yang menyayangi anak-anak gitu ya. Pertama adalah anak-anak yang pemalu gitu ya, kemudian ini secara karakter ya Mbak ya, kemudian penakut gitu ya, mudah diancam, tidak punya teman, dan kebutuhan, keinginan punya teman itu besar gitu ya. Seperti itu, kurangnya perhatian, kasih sayang dari keluarga, seperti itu. Nah, yang kedua Mbak, ini anak-anak yang punya penyandang disabilitas. Jadi anak-anak yang punya kendala untuk mempersepsi gitu ya, baik secara mempersepsi sesuatu ya, misalnya tunagrahita. Tunagrahita itu kemampuan berpikir anak yang memang di bawah rata-rata. Banyak kasus kekerasan seksual itu terjadi pada anak-anak dengan tunagrahita karena mereka nggak bisa memperkirakan
nggak bisa apa ya, menilai bahwa dia bisa rugi, dia akan dijadikan korban begitu ya. Tidak bisa Anak-anak membedakan baik dan tidak baiknya begitu Bu. kemudian yang punya ketergantungan secara keperawatan, anak-anak dengan disabilitas pendengaran, kemudian tunadaksa begitu ya, itu banyak kasus-kasus yang pernah saya temui begitu. Jadi mereka memang rentan ya, nggak dan anak-anak secara umum memang mereka rentan banget ya, belum cara berpikirnya memang belum matang dan Oke. secara fisik mereka lemah. Jadi mudah diiming-imingi gitu ya. Mereka kan cara berpikirnya konkret ya. Ini sini tak kasih uang Oke. 5.000 untuk jajan, tapi kamu ini ya pijitinin dulu ya. Ya misalnya ya. Jangan ngomong-ngomong ya. Nanti kalau ngomong-ngomong besok nggak dikasih lagi. Itu atau diiming-iming permen. Jadi mereka konkret dan nggak memahami bahwa mereka juga belum mempunyai pengetahuan bahwa hal-hal yang misalnya apa ya, kekerasan seksual ya, Oke. Batasannya begitu ya, Bu batasannya Iin, ya. itu bahwa itu nggak boleh gitu kan, mereka nggak paham gitu ya. Oke, baik. Nah, berangkat dari itu tentunya begitu pentingnya ya dari edukasi seksual ini untuk anak-anak kita, sebatas mana boleh dipegang, kemudian sebatas Betul. mana boleh dilihat dan lain sebagainya. Dan ini butuh peran serta dan edukasi untuk orang tua juga ya Bu Iin ya. Nanti Ya. kita akan lanjutkan seperti apa peran orang tua ini dan seperti apa edukasi pencegahan seksual ini untuk anak-anak kita. Kita akan break dulu, Bu Iin. Iya. Jangan kemana-mana, pemirsa, kami masih akan temani Anda dalam Bincang iNews.